Selamat sore semuanya. Balik lagi channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel dan cara penggunaannya dalam aplikasi Scratch maupun Python. Jadi saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Nah, misal kita di suatu tempat atau ditanya dengan orang lain, ditanya tentang nama dan tanggal lahir. Kita bisa menjawab dan bisa menyimpan data tersebut agar kita tidak lupa ataupun tidak cari-cari lagi data penting yang kita butuhkan dalam kita mengerjakan suatu hal. Misalkan saya tanya siapa nama kamu, saya jawab nama saya Christopher Johnson Peret, tanggal lahir Cirebon 2007. Data itu bisa kalian simpan di dalam variabel. Nah, apa fungsi dari variabel? Variabel adalah tempat atau wadah untuk menyimpan suatu nilai atau suatu data atau suatu jawaban yang sangat penting agar bisa tersimpan dan kita tidak lupa dan bisa mengingat-ingat. Itu yang dinamakan variabel. Misal ini kita anggapkan sebagai web dan kita ditanya siapa namamu, kemudian kita menjawab Bob, dan web itu otomatis mengingat kita karena data tersebut sudah tersimpan dalam variabel. Kemudian web tersebut menyapa kita, halo Bob, seperti itu. Nah, kita akan membahas tipe-tipe variabel dalam Scratch itu ada apa saja dan contohnya apa. Kemudian tipe data. Tipe data itu ada 3, yaitu tipe data string atau tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter yang bisa berupa huruf, angka, simbol, atau kombinasi ketiganya. Dalam pemrograman, tipe data string umumnya diapit oleh tanda kutip. Contohnya, misalkan halo. Nah, sebelum kita menulis halo itu, kan buat tanda buka kurung dan tanda kutip atau tanda petik di atas. Dan mengakhiri kata hello tersebut ketik dua juga di atas dan tanda kurung. Fungsinya untuk apa? Untuk menandai awal dan akhir dari nilai teks tersebut. Dan yang kedua ada tipe data angka. Tipe data angka digunakan untuk nilai-nilai bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan desimal. Jenis utamanya misalkan bilangan bulat itu bilangan yang tidak koma ya teman-teman. Misalnya 6, 3, 10, 20. Nah, jika bilangan desimal atau floating adalah misalkan contohnya 10,5, 20, 19. Yang terakhir adalah tipe data. Kemudian ada operasi dalam variabel. Itu adalah teori singkat dari. Dan kita membuat contoh variabel dalam kehidupan sehari-hari. Kita namakan dulu filenya yaitu, dan kita dalam akan memulai sebuah program kita harus membuat running. Bendera running itu ada di kita tarik, kemudian dan kita buat yang simpel terlebih dahulu. Kita menanyakan what's your name. Kita translatekan dalam bahasa apa.
kita akan menjawab ya teman. Kita akan menjawabnya dengan kita harus membuat variabel dulu. Kita menggantinya juga dengan nama. Kemudian kita buat program untuk menjawab pertanyaan. Coba kita running. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel dalam pemrograman Scratch yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita harus menaruh untuk merunning sebuah program, dan kemudian yang kedua kita menanyakan nama. Kita tulis siapa namamu. Nah, untuk menyimpan jawaban dari orang yang bertanya, kita membuat sebuah variabel. Kita namakan variabel yaitu nama. Kemudian set variabel, kita ganti my variable dengan nama. Kemudian kita tambahkan answer atau jawaban kita. Nah, seperti ini. Misalnya, kita coba. Siapa namamu? Kita jawab. Johnson. Nah, kita udah menyimpan di sini ya. Kemudian kita membuat jawaban atau menggunakan say, dan lanjut di operator menggunakan join. Nah, dalam menjawabnya ini, kita pertama mengetik halo. Kemudian dalam ini, setelah halo kita menyapa atau menyimpan variabel, kita tambahkan nama. Nah, seperti ini. Kita contohkan. Siapa namamu? Johnson. Halo Johnson. Nah, agar lebih rapi kita tambahkan spasi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menanyakan umur. Dan kita tambahkan variabel yaitu umur. Kita pasang seperti tadi. Kita ganti menjadi umur. Dan kita ganti dengan jawaban kita. Jawaban. Dan kita buat seperti tadi untuk menyapa, kemudian join. Misal umurnya kita buat aja misal 18 tahun seperti umur saya. Kita coba ya. Kita menggunakan cara manual. Kita coba running. Siapa namamu? Anderson. Umurmu 17. Jadi si kucing ini langsung menjawab karena kita membuat manual. Jika kita membuat otomatis, ini dengan cara otomatis. Jika kita buat manual, kita gunakan program atau kode answer. Nah, kita coba. Siapa namamu? Johnson. Kemudian setelah itu kita harus menanyakan dulu ya. Kita membuat ini lagi. Berapa umurmu? Nah, seperti ini. Coba. Berapa umurmu? 17 tahun. Nah, kemudian dia menyimpan variabel yang tadi kita buat, yaitu di umur. Dengan jawaban yang telah kita sampaikan tadi, yaitu 17 tahun. Nah, selanjutnya kita menanyakan
hewan favorit. Kita tambahkan di set, kita tambahkan variabel yaitu hewan. Nah, teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan variabel lanjutan tadi ya. Nah, misalnya yang pertama kita coba merandingkan ya. Ya, siapa namamu? Kita jawab Johnson. Kemudian, berapa umurmu? Kita jawab. Umur saya sekarang yaitu masih 17 tahun. Kemudian, hello Johnson, tes 15 tahun ke depan umurmu 32. Nah, cara kita bisa tahu usia pengguna yaitu dengan menambahkan usia masa depan. Nah, rumusnya itu yaitu dengan menambahkan operator yaitu tanda plus ini di sini. Nah, kemudian kita isi dengan variabel usia. Usia awal kita berapa di sini. Nah, kemudian kita misal 15 tahun ke depan atau kita misal ganti 20. Nah, dalam 20 tahun ke depan itu kira-kira berapa ya usia kita ya? Dan yang terakhir ini saya join 20 tahun ke depan umurmu. Kita coba ya teman. Coba. Siapa namamu? Johnson. Berapa umurmu? 17. Ayo Johnson tes. 20 tahun ke depan umurmu 37. Nah, seperti itu ya.
Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membuat replit atau program manual dari program Scratch yang sudah tadi saya buat. Oke, saya coba buat. Yang pertama adalah kita buat dulu yang pertama yaitu siapa nama kamu kita buat name sama dengan kemudian input buka kurung. Kemudian kita tadi kan menanyakan siapa nama. Kemudian kita menggunakan tanda tanya, spasi, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Nah, kita jawab. Nah, untuk jawaban itu kita menggunakan hmm, jawaban print. Print itu untuk jawaban, kemudian buka kurung, tanda kutip, kemudian halo, kemudian koma, tanda petik atas, tanda tambah, dan nama, dan tanda tutup kurung. Nah, kita coba ya dari sederhana ini. Set, kita ke konsol. Siapa namamu? Johnson. Halo Johnson. Nah, seperti itu ya contoh sederhananya. Dan lanjut. Yang ketiga yaitu berapa umurmu? Nah, umur kita sama seperti tadi, yaitu usia sama dengan INT, kemudian input, buka kurung, tanda petik. Nah, dalam menanyakan sebuah program, nah jika di Scratch itu tidak bisa huruf kapital, nah jika di Rapid itu harus awalan pertanyaan kita harus menggunakan huruf kapital. Berapa usia kamu? Kemudian tanda tanya, tanda kutip, dan tanda kurung. Dua ya teman-teman. Yang pertama, nah ini kejauhan, ini salah. Biasanya di sini. Nah seperti ini. Ini untuk mengakhiri. Nah ini harusnya spasi ya. Nah seperti ini. Harusnya seperti ini. Kemudian kita jawab yang tadi selanjutnya yaitu usia masa depan. Usia underscore masa underscore depan sama dengan usia ditambah tadi saya usia berapa? 20 tahun ke depan. Kita 20. Kemudian yaitu jawaban print ke kurung dalam umurmu dalam 20 tahun adalah spasi tanda petik tanda tambah dan str dan buka kurung usia underscore masa underscore depan. Nah seperti kita coba ya runningkan sebuah programnya. Nah di sini salah karena apa ya? Karena tadi harusnya ini menggunakan dan berapa usiamu aja, berapa umurmu. Nah seperti ini. Nah kita
kita pertama buat nama, kemudian inputnya itu kita menanyakan siapa namamu, kemudian programnya itu menjawab halo, kemudian dengan variabel bisa menyimpan data atau nilai yang awal teori saya sudah jelaskan, nama, kemudian yang kedua usia. Nah, int ini adalah sebuah angka usia yang kita tulis dan berapa umur, kemudian usia 20 tahun, usia pemuda 20 tahun, kemudian print itu untuk jawaban, dan tanda petik umurmu dalam 20 tahun adalah tanda petik tutup untuk jawaban di sini, dan str ini adalah jawabannya. Ganti rantingan seperti siapa namamu, dan pesan berapa umurmu, 17. Umurmu dalam 20 tahun ada 37 tahun. Nah, ini program yang benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan program kedua. Oke teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan dalam kita membuat program Replit. Nah, jika kita ingin menambahkan komentar, kita bisa menambahkan dengan tanda hashtag. Nah, hashtag ini adalah komentar yang tidak bisa dibaca oleh program. Misalkan tadi yang pertama kita menanyakan nama. Kemudian yang kedua tadi kita yaitu menanyakan usia. Nah, kita tambahkan sebelum kita memulai membuat program. Misal ini nama, kemudian input tanda petik siapa namamu, yang kita jawab lalu nama ini, kemudian kita menanyakan usia ya, usia input kita tambahkan input berapa usia, kemudian usia usia plus, kemudian print dalam 20 tahun kamu akan berusia usia underscore. Nah, seperti ini. Jika kita menambahkan hashtag, hashtag itu komentar atau kita menandai saja agar tidak bingung. Nah, komentar ini tidak bisa dibaca oleh program. Siapa namamu? Berapa usiamu? 17. Dalam 20 tahun kamu akan bisa 17. Seperti itu. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan aktivitas kedua yaitu minta angka pertama dan simpan. Yang kedua minta angka kedua dan simpan. Yang ketiga hitung jumlah dari angka pertama dan angka kedua. Tiga cetak, kata yang terakhir cetak atau tampil hasil jumlah. Pertama kita buat minta angka pertama dan simpan. Pertama-tama kita tambahkan klik, kemudian pas kita buat nomor
1. Kemudian kita buat jawabannya, atau kita buat variabel yaitu nomor 1. Dan set my variable, kita ganti yaitu nomor 1, dan kita jawab menggunakan jawaban. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut yang ke nomor 2, yang ini ya, minta angka kedua dan simpan. Dua, yang kita membuat variabel nomor 2, set, kita ganti ke nomor 2, kita jawab. Setelah itu, yang ketiga adalah hitung jumlah dari angka pertama dan angka kedua. Hitung jumlah berarti jumlah total dari nomor 1 dan 2, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu sum. Dan kita set, kita tambahkan variabel sum. Set sum, dan kita operator. Nah, ini ada tambah, kita tambahkan di sini dia variabel nomor 1 ditambah nomor 2, kemudian selesai. Nah, yang terakhir itu adalah cetak atau tampilkan hasil jumlah. Kita buat join di sini, hasil penjumlahannya adalah, kemudian kita di sini buat sum dari variabel yang tadi kita buat sum. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di Replit. Pertama-tama kita buat hashtag atau komentar dulu ya, yaitu hashtag, yaitu pertanyaan nomor 1, kemudian nomor, atau kita buat number underscore buat dengan yt buka kurung input, kemudian number 1.2, kemudian spasi, ini. Kita coba. Nah, kita salah karena ini ya jawabannya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan di Scratch, kemudian kita akan menjelaskan di Replit bagaimana program teks secara manual. Pertama kita memasukkan komentar, itu pertanyaan nomor 1. Kemudian itu kita buat dulu nomor 1. Input nomor, kita lupa membuat tanda kutip, nomor 1 spasi titik spasi titik 2 spasi tanda petik, kemudian tanda kurung. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 kita buat seperti yang nomor 1 tadi, nomor underscore 2 dan int input tanda petik nomor 2 spasi tanda titik 2 tanda petik titik kurung titik 2.
Kemudian kita lanjut yang ke nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3 itu nggak ada ya teman-teman. Saya lupa, yaitu penjumlah dari angka berarti. Buat penjumlahan, hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan. Hasil dengan nomor 1 ditambah nomor 2. Dan yang terakhir yaitu yang terakhir ini cetak hasil penjumlahan print kurung tanda petik hasil penjumlahan adalah spasi titik 2 tanda petik tambah str buka kurung hasil tanda petik tanda kurung kemudian tanda kurung tutup. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan sebuah programnya. Misal nomor 1 kita punya angka misal 100. Nomor 2 kita punya angka 250. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah hasil. Nah, teman-teman, kita akan mencoba meraниkan misal di scratch-nya seperti ini ya. Nah, kita coba. Nomor 1, misal kita punya angka 50. Dan nomor 2 kita punya angka 70. Nah, 50 tambah 70 yaitu 120. Benar ya, berarti program yang kita buat. Dan yang nomor yang di update kita coba. Nomor 1 kita punya angka 57. Dan nomor 2 kita punya angka 43. Nah, jika dijumlahkan hasilnya 100. Nah, ini benar ya. Nah, ini jika program kita benar sesuai dengan tutorial. Nah, selanjutnya saya akan membuat program selanjutnya. Oke, teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan proyek studi Horse Calculator 2 atau kita membuat kalkulator sederhana yang dalamnya ada tanyakan jumlah jam tidur dan jumlah jam bekerja, jumlah jam santai pada akhir pekan, jam tersedia pada hari kerja menggunakan rumus ini. Kita akan coba kita buat. Yang pertama yaitu berapa jumlah jam tidur kamu? Berapa jumlah jam tidur? Variabel kita tambahkan yaitu jam tidur. Set jam tidur dan answer. Dan yang kedua adalah jumlah jam kerja. Berapa jam kerja? Ini yang ketiga adalah jumlah jam suntik pada hari kerja. Berapa jumlah santai hari kerja? Dan kita jam santai hari kerja, jam santai hari kerja.
dan kita set tambah jam sampai jam. Oke. Oh, tidak boleh sama. Kita udah buat, berarti kita tinggal tambahkan jam santai hari kerja, kemudian soal. Nah, kemudian setelah jam santai pada akhir kerja, yaitu jam santai pada akhir pekan. Berapa santai kita tambahkan variabel variabel akhir pekan. Sampai akhir pekan ini dan sensing dan iceberg. Ya, kemudian yang terakhir adalah hitung jam tersedia. Nah, kita harus menjeda dulu ya. Kalau pakai control white, misal kita ada 2 detik, kemudian kita tambahkan variabel, kita hitung jam tersedia pada hari kerja. Ke teman-teman, selanjutnya saya akan menghitung waktu tersedia hari kerja, yaitu dengan mengurangi. Kita tambahkan dulu. Ditembus seperti ini tidak apa-apa ya teman-teman, karena rumusnya sangat panjang, yaitu 24 jam dikurang jam tidur dikurang jam kerja jam tidur kurang jam kerja dan dikurang jam santai hari kerja dan ditambah jam santai hari. Dan yang terakhir kurang 3. Dan yang kedua adalah jam santai akhir pekan. Jam tersedia atau waktu tersedia akhir pekan. Teman-teman, kita akan melanjutkan yaitu menghitung waktu tersedia hari kerja, yaitu 24 jam dikurang jam tidur dikurang jam kerja jam santai hari kerja. Kemudian waktu tersedia akhir pekan 24 jam dikurang jam tidur dikurang jam santai akhir pekan kurang 3. Dan yang terakhir yaitu hitung total tersedia per minggu. Tambah total tersedia per minggu. Tambahkan itu total jam tersedia per minggu kan dengan rumus 5 jam
dikali jam tersedia pas hari kerja, kemudian ditambah 5 jam dikali jam tersedia per hari kerja. 5 dikali tersedia hari kerja, kemudian ditambah. Tersedia hari kerja ditambah 2 jam dikali jam tersedia akhir pekan. Jam itu kita teman-teman nge-freeze laptop. Aku nge-freeze itu 2 dikali jam tersedia akhir pekan. Nah, seperti ini. Dan kita yang terakhir yaitu tampilkan hasil jam tersedia hari kerja akhir pekan total per minggu. Nah, kita akan menampilkan jawaban. Selanjutnya kita akan menjelaskan tampilkan hasil hari kerja akhir pekan total per minggu. Say. Dan join joining. Dan ada jedanya yaitu misal kita buat aja 2 detik kemudian kita lanjut say. Yaitu kita akan menjelaskan waktu tersedia hari kerja dan waktu tersedia akhir pekan, kemudian jeda selama 2 detik. Kemudian lanjut, yaitu yang terakhir adalah total per minggu. Total per minggu. Seperti itu. Nah, teman-teman, coba kita merancang sebuah program yang tadi kita buat yaitu tentang kalkulator sederhana dalam Scratch. Misal berapa jumlah jam tidurmu, misal kita tidur 8 jam. Ada teman-teman laptopnya agak nge-lag dikit. 8 jam.
jam kerjanya misal 6 jam, jumlah jam santainya misal 3 jam, jam santai akhir pekan misal satu hari itu misal kita 5 kali 30, 35. Dan kemudian waktu hari kerja 22, akhir 48, dan tersedia per minggu yaitu 330. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya yang terakhir saya akan jelaskan dalam Replit. Oke, yang terakhir saya akan membuat ini penjelasan Replit tentang kalkulator sederhana. Yang pertama kita tambahkan hashtag, yaitu menanyakan apa tadi ya? Jam tidur, kemudian jam kerja, jam tidur, jam kerja, jam santai hari kerja, jam santai akhir pekan. Jam santai hari kerja, jam santai akhir pekan. Yang pertama kita buat jam tidur dulu. Jam underscore tidur sama dengan float. Float itu ya angka yang bulat, bukan angka koma atau pecahan gitu ya teman-teman ya. Dan input buka kurung tanda petik jam tidur, berapa jam tidurmu, jam tidur Anda, tanda tanya, dan tanda petik buka kurung. Oke, selanjutnya setelah jam tidur kita jelaskan tentang jam kerja. Jam kerja kita salin saja biar cepat, sama, kemudian kita ganti jam underscore kerja, kemudian inputnya diganti juga ya, berapa jam kerja Anda. Nah, kemudian yang ketiga adalah jam santai hari kerja. Kita kontrol V lagi biar cepat. Jam santai hari kerja. Float input, kemudian kita berapa jam santai, berapa jam santai Anda. Kemudian yang keempat yaitu berapa jam santai yang hari kerja, kemudian akhir pekan, jam santai akhir pekan, jam santai akhir pekan, berapa jam santai akhir pekan, Anda. Dan selanjutnya kita buat hashtag atau komentar, itu tidak akan terbaca dalam program, yaitu total hari kerja, total akhir pekan, total per minggu. Total hari kerja, total hari kerja akhir pekan per minggu. Hari kerja akhir pekan
total kerja per minggu. Ya, seperti ini, benar. Kita tulis total hari kerja dengan 24 dikurang dikurang jam tidur dikurang jam kerja dikurang jam santai hari kerja jam santai hari kerja, dan yang terakhir adalah jam santai akhir pekan. Ada 5 ding, 1, 2, 3, 4 jam santai akhir pekan. Sorry teman-teman, ada 5 ternyata. Kemudian yang terakhir dikurang 3. Kita copy paste saja biar cepat. Dan enter. Total akhir pekan. Akhir pekan. 24 dikurang jam tidur, dikurang jam santai saat akhir pekan, dikurang 3. Oke, siap. Ya, seperti ini. Kemudian total jam per minggu, total kerja per minggu. Total kerja per minggu 20. Salah. Total weekday, atau kalau saya nulisnya itu total hari kerja 5, kemudian ditambah total akhir pekan dikali 2. Nah, yang terakhir kita mencetak hasil lah. Mencetak hasil itu print buka kurung kamu memiliki, yaitu yang terakhir adalah hasil jam tersedia, atau yang saya buat di scratch itu total per minggu. Total memiliki teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung misal total per minggu itu berapa ya. Kita jalankan programnya, konsol, berapa jam tidur ada. Misal jam tidur saya itu misal 7 jam, dan jam kerjanya itu 9 jam. Jam santai saat kerjanya misal 3 jam. Jam santai akhir pekan 10 jam. Nah, ini tinggi memiliki waktu per minggu kurang dari 8 jam. Nah, teman-teman, sekian penjelasan variabel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.